Shalom, selamat pagi. Senang boleh mengadakan siaran langsung melalui Facebook ini. Saya percaya bukan kebetulan saudara bersama saya di siaran langsung Facebook ini, tapi inilah waktu di mana Tuhan bisa mempertemukan kita melalui media sosial, teknologi yang luar biasa, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung melalui pertemuan-pertemuan, tapi kita bisa berjumpa melalui siaran langsung di Facebook ini. Baik Bapak Ibu, kembali siapkan Alkitabmu, ya, siapkan Alkitabmu. Kita akan belajar di dalam Mazmur pasal 15. Mari bersama saya siapkan Mazmur. Di Mazmur 15 ada 5 ayat yang akan kita lihat, ya. Saya akan memonitor dulu, ada saudara Lexi, ya, gimana kabar? Tuhan memberkati, Tuhan selalu menyertai, ya. Saudara-saudara yang lain, sahabat FB, ya, saya percaya kondisimu, keadaanmu dalam baik-baik saja, sehat walafiat, ya. Salam sehat dari saya, dan saya menunggu yang lain, ya, yang lain belum kelihatan, ya. Saya percaya kondisi saat ini membuat kita semakin hari semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hamba menjumpai setiap mereka yang bersama saya di siaran langsung Facebook ini. Tuhan, lawat mereka semua, buka hati pikiran mereka, biar mereka mempersiapkan waktu untuk bersama dengan hamba. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu, Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Kami tolak segala pikiran jahat, roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba diurapi oleh Tuhan. Yang bersama saya, yang menyaksikan, mendengar, semua mereka dikuatkan, dibangun iman, bahkan semakin mantap dalam mengikuti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Mazmur. Siapkan Alkitabmu. Lihat Mazmur pasalnya yang ke-15. Judulnya sangat bagus sekali saudara, ya. Di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Artinya ini Mazmur dari Daud. Ada Mazmur dari Bani Asaf, ya, tidak semua Mazmur dari Daud, ya. Ini Mazmur dari Daud, ya. Saya akan baca untuk saudara ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Demikian pembacaan
Alkitab dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saudara, dikatakan di sini di ayatnya yang pertama, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Mazmur 15 ini sering disebut sebagai Mazmur yang berisi etika dan moral. Etika berarti tata susila. Kalau moral adalah nilai kebenaran secara umum. Saudara, Mazmur yang berasal dari Daud ini memuat dasar etika dan moral secara ringkas. Namun di dalamnya terkandung banyak hal yang sangat esensial atau penting untuk kita perhatikan. Dan tentu berhubungan dengan faktor integritas yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat pesan-pesan moral dan etika yang terkandung dalam Mazmur 15 ini secara lengkap. Mazmur 15 ini memang hanya terdiri dari 5 ayat. Tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sungguh banyak. Dan orang yang mampu mengamalkan seluruhnya akan sangat terlihat berbeda di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Secara ringkas, kita bisa melihat 3 hal penting yang terkandung di dalam Mazmur 15 ini. Yang pertama di ayat 2 dikatakan begini, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, yang pertama kualitas moral yang tidak bercela. Nah, anak-anak Tuhan sudah seharusnya menjadi teladan dari sebuah kehidupan yang tidak bercela. Sebab jika bukan kita, siapa lagi? Yesus telah memberikan pengajarannya, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Kehidupan yang tidak bercela bukanlah sesuatu yang hanya berbicara secara sempit. Karena hal ini menyangkut berbagai sendi kehidupan seperti keluarga, hubungan sosial di dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dalam studi, dan bentuk-bentuk hubungan yang lain. Setiap saat dunia akan terus menawarkan berbagai hal yang berpusat pada kepuasan dan kenikmatan daging. Dan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya kita ikuti sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan sangat jelas di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 17 misalnya. Di sana dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita tidak boleh melupakan hakikat diri kita yang sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, status baru kita adalah sebagai ciptaan baru. Manusia yang sudah dibenarkan,
maka kita harus hidup sesuai dengan status kita sebagai orang benar. Kalau saya tidak melakukan hal jahat, itu karena saya sadar bahwa status saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Maka sebagai orang yang sudah dibenarkan, harus melakukan hal-hal yang benar. Mengucapkan hal yang benar, berpikir yang benar, melihat dengan benar, dan mendengar dengan benar. Jadi inilah dasar-dasar etika moral kita sebagai orang percaya. Dan tentu saja kita harus lakukan menjadi garam dan terang. Jadi yang pertama adalah dikatakan kualitas moral yang tidak bercela. Ya, kualitas moral yang tidak bercela. Yang kedua, di ayat 2, 3, dan 5 di Mazmur bacaan kita akan bacakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Di ayatnya yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Aduh, berat nih. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Jadi melakukan apa yang adil dan benar. Tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Tidak berbuat jahat. Dan mengambil untung dari kesempatan dari orang yang berada dalam posisi yang lemah. Saudara, pikirkanlah betapa seringnya kita bersikap egois. Hanya mementingkan keadilan bagi diri kita. Tetapi melupakan keadilan bagi orang lain. Nah, sebagai orang percaya, kita seharusnya juga mau memberikan keadilan dan kebenaran. Meski hal itu mungkin tidak menguntungkan kita. Bahkan bisa mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang menyulitkan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya, ketika kita hanya mementingkan diri sendiri saja, maka ada banyak jebakan dosa yang akan timbul dan terus meningkat dalam kehidupan kita. Jadi, yang kedua, kita harus melakukan apa yang adil dan benar. Tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, tidak berbuat jahat dan mengambil untung atau kesempatan dari orang yang berada dalam posisi yang lemah. Itu dinyatakan di dalam ayat 2, 3, dan 5. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan lagi ayatnya yang kedua. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Saudara, sahabat Facebook yang mengikuti saya dalam siaran langsung ini, jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang tidak ramah begitu. Kata-kata yang mengarah pada fitnah, kebohongan, hoax, hingga kata-kata kutuk. Nah, betapa seringnya kita ketika ada sesuatu yang merugikan kita, kita langsung mengutuk. Ya. Bahkan dalam tanda kutip ada hamba-hamba Tuhan juga langsung mengutuk dengan mengucapkan, ya, 7 turunan lu mengalami sakit atau lumpuh atau kanker atau ditabrak mobil. Nah, ini tidak pantas keluar dari seorang yang notabene hamba Tuhan. Itu tidak boleh terjadi.
Sebab ini kata-kata yang mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Kalau hanya dikatakan berdoalah untuk mereka gampang. Ketika ada orang yang sudah merugikan kita, ya merusak hidup kita dan kita anggap dia musuh, dan kita berkata dalam doa Tuhan, semoga orang itu mati atau semoga dia ditabrak mobil atau semoga dia bangkrut. Nah, itu doa. Ya. Kalau Tuhan Yesus berkata doakan musuhmu, ya mungkin doa kita doa yang kutuk, doa yang negatif. Tetapi kalau saudara perhatikan kalimat firman Tuhan itu, kalimat utama adalah kasihilah musuhmu. Kasihi. Ya, bukan hanya berdoa. Kalau hanya dikatakan berdoalah untuk musuhmu, ya doa kita doa kutuk, doa negatif. Ya. Tapi di sana induk kalimatnya adalah, pokok kalimatnya adalah kasihilah musuhmu. Nah, doa yang lahir dari kasih itu pasti berkat. Amin. Doa yang lahir dari kasih adalah berkat, bukan kutuk. Maka itu jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang mengarah pada kutuk, fitnah, kebohongan. Ya. Ada orang yang membangun fitnah untuk tujuan tertentu, untuk membunuh karakter orang itu. Ini sangat jahat. Firman Tuhan sudah menyatakan bahwa berkat dan kutuk bisa keluar dari satu mulut yang sama. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar kata dan kutuk. Ya, dari mulut yang satu, yang sama. Ya. Saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi jangan terjadi, saudara. Ya. Karena kita orang yang sudah dibenarkan. Ya. Sudah saatnya kita mempergunakan mulut kita untuk apa? Untuk membangun, memberkati orang lain, mengucapkan kata-kata yang membangun. Ketika orang mendengar, orang merasa terberkati, merasa terbangun, ada semangat, menemukan semangat yang baru. Bukan sebaliknya, menjatuhkan, bahkan menghancurkan mereka. Bapak Ibu tidak gampang untuk berkata jujur. Karena seringkali ada konsekuensi di balik itu yang akan merugikan kita. Seberat apapun itu, mari kita belajar untuk berkata jujur. Sebab orang jujur itu selalu dicari, saudara. Ya. Dalam kisah Abu Nawas, saudara. Dalam kisah Abu Nawas, ya namanya juga Abu Nawas. Ya. Selalu cerita-cerita yang agak miring begitu ya. Ya, cerita-cerita yang namanya juga Abu Nawas ya. Kadang-kadang kalau ada cerita yang apa kita katakan, ya lu Abu Nawas lu. Nah, saudara, Abu Nawas kalau dia mau cari ya, walaupun demikian ya seperti itu, kalau dia mau cari bendahara, dia pasti cari yang jujur. Walaupun dia sendiri Abu Nawas, penuh dusta, penuh kebohongan, penuh tipu muslihat, penuh trik dan intrik-intrik yang jahat. Tapi dia akan tetap mencari yang namanya orang jujur. Nah, karena itu mari kita belajar untuk jujur. Jujur terhadap diri kita, jujur kepada Tuhan, jujur kepada pasangan kita, ya jujur kepada siapapun. Amin. Kita harus menjadi orang yang jujur. Memang kembali saya katakan bahwa ini tidak gampang. Karena ada konsekuensi ya yang kadang-kadang merugikan kita. Tapi enggak apa, kita harus jujur. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus telah berpesan di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak,
hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat itu iblis. Iblis itu bapa pendusta. Nah, saudara, ya, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk mengatakan hal-hal yang baik melalui mulut kita, hal-hal yang membangun, ya, hal-hal yang membuat orang menemukan kembali semangat hidupnya. Ya. Kalau di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ya, Rasul Paulus, saya akan bacakan untuk saudara Efesus pasalnya yang kelima, di ayatnya yang ke 18 ayat 19, jangan dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kata-kata kita itu mengandung mazmur, ya. Nah, berkat kita pasti dicurahkan Tuhan kalau kita berkata benar. Nah, berkata benar dan jujur merupakan keharusan. Jadi hukumnya wajib bagi setiap kita. Amin. Dan tentu saja apa yang kita katakan harus pula mencerminkan dalam perbuatan dan perilaku. Jangan hanya mulut, tetapi juga harus perbuatan. Jadi itulah yang disebut dengan integritas yang baik. Integritas itu adalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Nah, banyak orang gak bisa dipegang perkataannya. Orang hanya bilang, wah, dia hanya memberi surga telinga. Di Manado banyak, ya. Wah, bukan cuma di Manado Pak Pendeta, di mana-mana aja. Ya, tapi saudara-saudara yang mengikuti saya di Facebook gak ada, ya. Haleluya. Amin. Amin, saudara, ya. Jadi 3 hal tadi, ya, yaitu yang pertama adalah kualitas moral yang tidak bercela. Kemudian melakukan apa yang adil dan benar, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, tidak berbuat jahat dan mengambil untung atau kesempatan dari orang yang berada dalam posisi yang lemah. Dan juga yang ketiga yang baru tadi kita bicarakan adalah jujur dalam perkataan, ya. Saudara, jujur dalam perkataan. Nah, 3 hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi inilah pesan-pesan moral dan etika yang sudah selayaknya mewarnai kehidupan orang-orang percaya. Untuk membangun diri yang berkualitas, di mana di dalamnya terdapat integritas, maka Mazmur 15 ayat 1-5 yang baru kita baca sudah barang tentu harus bisa tercermin dari kehidupan kita. Sekali lagi, memang ini tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Tetapi kita bisa mengambil komitmen untuk memulainya dari sekarang. Amin. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi bukan tidak bisa. Sebab bisa atau tidak itu soal mau atau tidak. Nah, karena itu sudah saatnya kita akan mengambil komitmen memulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebagai warga kerajaan Allah, mari kita hidup dengan mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam apa yang kita baca, ya. Tentu dengan baik dan benar. Jika tidak, jangan bermimpi kita bisa menjadi garam dan terang seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Facebook yang bersama dengan saya saat ini, jadilah anak-anak Tuhan yang berkualitas
dengan memiliki integritas yang tinggi. Ya. Omongan kita, ucapan kita itu bisa dipegang. Ya. Saya memang berusaha untuk memiliki integritas. Ya, saya katakan dari tadi bahwa ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Soal tidak bisa itu soal mau atau tidak. Karena itu mari kita ambil komitmen untuk memulainya, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang luar biasa, yang bisa mengubah ya lingkungan menjadi garam dan terang. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur di mana pada kesempatan ini melalui siaran langsung Facebook ini kami boleh belajar dari Mazmur pasal 15 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Biar kami mengambil komitmen hari ini untuk memiliki kualitas moral yang tidak bercela dan mau belajar untuk melakukan apa yang adil dan benar, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, tidak berbuat jahat dan mengambil untung atau kesempatan dari orang yang berada dalam posisi yang lemah. Juga kami harus belajar untuk berkata jujur. Jujur dalam perkataan kami. Disadari bahwa 3 hal ini tidak gampang untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengambil komitmen memulai dari diri kami mulai hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba menjumpai sahabat-sahabat Facebook yang bersama dengan hamba pada pagi hari ini. Kami memiliki masalah yang sama menghadapi wabah COVID-19 yang membuat kami harus stay at home. Dan ini membuat kami semacam tersiksa. Kami tidak bisa beraktivitas secara normal. Tetapi kami tetap bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala keadaan ini. Ini di mana waktu kami habis gunakan untuk belajar firman Tuhan. Belajar intim dengan Tuhan. Melalui media sosial Facebook, kami bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran yang membawa kami kepada kehidupan yang luar biasa. Hamba jumpai mereka yang mengikuti siaran langsung ini. Sahabat-sahabat hamba, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka. Belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu atas kami semua. Biarlah kami terus dalam berkat Tuhan. Berkat melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan berotoritas atas situasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama dengan saya dalam siaran langsung Facebook ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.